Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Um, Selamat malam, Waalaikumsalam salam warahmatullahi sejahtera, wabarakatuh. Bapak-bapak, Pak Amrin, Pak Ibrahim, Dr. Reza, dan Pak Eko. Pak Firdaus Jalani juga, salam sehat Pak Firdaus dan sahabat-sahabat sekalian. Semoga dalam keadaan terbaik. Ini enaknya jadi pembicara terakhir karena semua sudah diborong oleh dua pembicara sebelumnya. Jadi tugas saya jauh lebih ringan, Pak Ibrahim. Jadi saya siapkan beberapa slide yang mungkin bisa menambah insight dari yang sudah tadi disampaikan oleh Pak Reza dan juga Pak Eko. Pak Reza tadi sudah menyampaikan terkait dengan apa namanya men-setting the scene ya, bagaimana sebenarnya fatality dari ke apa namanya accident di Indonesia juga sebenarnya cukup besar, uh, uh, sehingga tadi kalau tidak salah sampai 27.000 orang meninggal di jalan raya setiap tahun begitu ya. Itu tentu cukup besar, kehilangan yang besar bagi ekonomi, dan juga yang paling perlu kita pikirkan, bayangkan bagi keluarga yang ditinggalkan apabila korban kecelakaan itu adalah justru a breadwinner bagi keluarganya, pencari nafkah begitu ya. Jadi tentu akan ada domino effect social cost yang harus dibayar oleh ekonomi, oleh society, bahkan di end of the day oleh negara. Bapak Ibu, saya akan coba dulu melihat apa namanya topik asuransi wajib tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga ini dengan menjawab pertanyaan beberapa apa namanya. Sebenarnya ini lebih banyak komentar di sosial media saya, Pak Ibrahim, di TikTok maupun di Instagram dan di YouTube, yang bertanya, emang kita masih perlu nggak sih punya asuransi wajib lagi? Bukankah ini cuma menambah beban rakyat aja nih yang ekonomi sudah sulit saat ini? Bukankah sudah ada BPJS? Bukankah sudah ada apa namanya jasara harja dan sebagainya? Jadi slide ini saya niatkan untuk menjawab itu. Bapak Ibu, kalau kita lihat skenario kejadian kecelakaan di jalan raya, terutama yang melibatkan kecelakaan bukan kecelakaan tunggal, mungkin dua pihak atau lebih, maka risikonya bisa kita bagi menjadi risiko yang sifatnya risiko pihak pertama dan risiko pihak ketiga. Keduanya itu kita bisa bagi lagi menjadi cedera tubuh atau meninggal dunia dan kerusakan terhadap properti atau aset, begitu ya. Kemudian dalam konteks Indonesia kita perlu juga membagi lebih lanjut menjadi dualisme angkutan umum dan angkutan pribadi, karena kita sudah punya skema jasara harja sejak tahun 1960-an. Kemudian baru kita lihat apa namanya pihak-pihak yang terlibat di situ, apakah pengemudi atau orang yang berada di luar kendaraan atau orang yang berada di dalam kendaraan. Dari situ kita lihat risiko pertama, Bapak Ibu, kalau risiko pihak pertama artinya katakanlah ini adalah kendaraan orang yang drive kendaraan pihak pertama, katakanlah yang menyebabkan terjadinya kecelakaan yang bersalah. Maka untuk angkutan umum, pengemudi atau krunya mungkin bisa di-cover oleh BPJS TK kalau dia dianggap sebagai karyawan. Kemudian kita juga punya AKDP tadi yang dijelaskan oleh Pak Eko gitu ya, PA untuk pengemudi. Kemudian angkutan pribadi mungkin ada BPJS Kesehatan, BPJS TK, atau mungkin juga tadi ABB AKDP begitu ya. Saya letakkan tanda tanya karena saya tidak terlalu yakin apakah ini betul-betul di-cover atau tidak. Kemudian kerusakan properti atau aset ya kendaraan itu sendiri begitu ya, baik pengemudinya maupun penumpangnya, maka itu tidak ada cover wajib atau cover yang available otomatis ya, yang tentu kalau kita beli asuransi kendaraan bermotor kita tentu ada covernya. Kemudian yang menarik adalah kalau risiko pihak ketiga gitu ya, kalau kita bagi lagi menjadi cedera tubuh, meninggal dunia, dan kerusakan properti aset, maka kalau untuk angkutan umum, kalau untuk penumpang angkutan umum ya, penumpang angkutan umum saya letakkan sebagai pihak ketiga dari pengusaha transportasi ya Bapak Ibu, sehingga ini adalah third party liability. Maka kita punya jasara harja Undang-Undang 33 yang kemudian benefitnya di-enhance, di-improve oleh KMK nomor 15 tahun 2017 gitu ya. Ini limit-limitnya Bapak Ibu, maksimum 50 juta untuk meninggal dan cacat tetap, 20 juta sampai 25 juta untuk perawatan. Kemudian untuk orang di luar kendaraan, nah ini juga terpati ya Bapak Ibu, ada jasa raja Undang-Undang 34 dan juga KMK 16 2017 dengan limitnya juga kurang lebih sama, 50 juta, 20 juta dan seterusnya. Juga untuk angkutan pribadi. Jadi ketika sebenarnya kalau ini mungkin correct me if I'm wrong, tapi persepsi saya dari riset saya di apa namanya di websitenya Jasa Raja, maka kalau kita ditabrak oleh angkutan pribadi pun, kita berada di luar kendaraan, kita victim, maka kita juga di-cover oleh jasara harja ini dengan skema seperti ini, maksimum 50 juta. Kemudian untuk kerusakan properti, tidak ada apa namanya skema asuransi wajib yang tersedia gitu ya. Jadi di sini artinya yang saya blok kuning ini artinya memang ada protection gap gitu ya, yang perlu kita tutup, yaitu jaminan ada tetapi most likely tidak memadai. Sementara yang merah-merah ini yang ada tanda tanya ini memang jaminannya tidak tersedia sama sekali saat ini. Jadi dari sini saya menyimpulkan bahwa sebenarnya sangat relevan untuk kita membicarakan ini
Kemudian ini adalah bukti bahwa sebenarnya protection gap itu besar sekali gitu ya. Lebih dari 50% skenario dari kerugian akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas tidak ada covernya, begitu ya. Yang kuning-kuning cover yang dari Jasara Harja dan juga dari ABB tadi sudah tersedia, tapi kita perlu pertanyakan apakah limitnya memadai untuk saat ini. Dengan inflation yang tinggi, medical inflation apalagi, kalau misalnya terjadi meninggal dunia breadwinner dengan 50 juta, apa cukup untuk mengkompensasi kehilangan itu bagi keluarga yang ditinggalkan? Bukankah nanti keluarganya akan mengalami downgraded secara sosial dan ini akan menjadikan dampak bagi beban bagi ekonomi secara keseluruhan. Jadi di slide ini saya mencoba memberi argumen bahwa diskusi mengenai asuransi wajib ini relevan dan kita perlu ini, dan kita sudah terlalu jauh ketinggalan dibandingkan negara lain, bahkan negara-negara tetangga kita. Kemudian untuk mensummarize mengapa kita perlu motor third party liability compulsory insurance ini, gitu ya. Apa benefitnya buat berbagai pihak, begitu ya. Bagi publik jelas tersedia dana sekarang. Apabila saya menjadi korban kecelakaan, maka ada dana tersedia untuk saya meneruskan kehidupan keluarga saya, dan yang paling penting adalah untuk memperbaiki mobil saya, untuk perawatan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, blame party held responsible. Ini penting untuk stability sosial gitu ya. Artinya pihak yang bersalah dalam suatu kecelakaan itu harus bertanggung jawab atas kesalahannya itu. Walaupun kesalahannya itu adalah negligent, tidak disengaja, dia tidak berniat membunuh gitu ya. Tetapi dia harus bertanggung jawab gitu ya, responsible. Sehingga semua orang punya peace of mind. No more hit and run, nggak ada tabrak lari lagi, kabur gitu ya, dan nggak ada perlu lagi argumen atau pertengkaran atau perkelahian on the spot yang tidak perlu begitu ya. Dan ini akan ketersediaan cover otomatis ini akan memberikan peace of mind kepada semua orang dan pastilah akan merubah behavior orang-orang Indonesia di jalan raya. Jalanan kita akan lebih adem dan lebih selamat, lebih aman bagi semua pengguna jalan. Bagi industri very clear, ini akan memboosting top line industri asuransi, insurance penetration akan meningkat, density juga akan meningkat. Bagi government, ini akan mereduce pressure on government, on APBN, terutama social cost of road accidents. Domino effect yang tadi saya sampaikan gitu ya. Setelah terjadi kecelakaan, akan ada negatif domino effect yang terjadi bagi keluarga yang terkena. Apalagi kalau misalnya ini keluarga yang low income, kemudian mereka harus menanggung biaya pengobatan yang besar dan sebagainya, sehingga kita bisa bayangkan ini akan menjadi masalah. Di ASEAN kita termasuk negara yang penetration insurance-nya rendah, Bu, Bapak Ibu. Kita kalah dibanding Singapura, Thailand, Malaysia gitu ya. Kita sebanding dengan Filipina dan Vietnam. Meskipun sebenarnya 41% penduduk ASEAN ini adalah Indonesian ya, tinggal di Indonesia. Ini slide favorit saya Bapak Ibu, walaupun mungkin tidak terlalu updated sampai tahun 2021 saja. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat di chart yang di paling atas kanan gitu ya. Di paling bawah ini adalah yang coklat di bawah ini adalah persentase dari asuransi kendaraan bermotor terhadap keseluruhan asuransi umum atau general insurance. Indonesia kita berada di 20% gitu ya. Yang memang top 3 di industri kita kan property, kredit dan motor gitu ya. Tetapi Bapak Ibu bisa lihat di negara yang lebih advance motor insurance-nya, Malaysia 47%, Thailand 56%, Singapura saja yang mobilnya nggak banyak, dibatasi, susah banget punya mobil di Singapura, 25% Bapak Ibu. Yang Indonesia 20% ini pun mungkin masih perlu dipertanyakan, bisa jadi ini ada perusahaan yang melaporkan angka premi multi-year. Karena di Indonesia motivasi orang membeli asuransi adalah ketika diwajibkan oleh banking atau multi finance, dan itu biasanya periodenya sepanjang loan-nya gitu ya, bisa 3-5 tahun begitu ya, sehingga ada penumpukan premi untuk multi-year di situ begitu. Jadi bisa jadi 20% ini kalau kita betul-betul bagi annual premi mungkin bisa lebih rendah dari itu. Nah, terakhir, ini summary saya terakhir. Lalu setelah men-establish bahwa saya meyakini dan mudah-mudahan kita bisa mengkomunikasikan ini dan mengedukasi ini ke masyarakat Bapak Ibu bahwa kita perlu cover asuransi wajib ini, karena seperti dilihat di slide saya pertama tadi, memang besar sekali protection gap yang harus kita cover begitu ya. Dan itu berarti kerugian terhadap ekonomi, mempengaruhi suasana sosial, dan bagaimana aman dan tidak amannya, safe atau tidak safe-nya jalanan kita. Jadi saya merangkum, at least menurut saya ada 6 faktor utama yang bisa menjadi key success dari berjalan atau tidaknya, efektif atau tidaknya skema asuransi wajib tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga ini Bapak Ibu. Dan ini saya rangkum dari pengalaman berbagai negara dan juga beberapa literatur dari berbagai negara Bapak Ibu. Jadi yang pertama, bahwa satu feature yang selalu ada di asuransi wajib ini adalah bahwa rules and regulation itu mestilah komprehensif, detail, dan strictly enforced. Gitu ya. Rule regulation ini terkait dengan skema detailnya, wording polisnya, segregation of cover-nya, coordination of benefit-nya.
tarifnya, standar and guideline, SOP, SLA, dan sebagainya, gitu ya. Segregation of cover, coordination of benefit ini penting, karena seperti tadi kita tunjukkan, kita sudah punya jasara harja, kita sudah punya BPJS Kesehatan, BPJS TK, General Insurance. Nah, kita harus pastikan tidak terjadi tumpang tindih, agar semuanya saling complementary, gitu ya, saling menutupi. Itu yang harus kita susun, kita atur sedemikian rupa. Kemudian harus ada central database. Central database ini penting untuk data exchange dan juga untuk fraud prevention, combating fraud, gitu ya. Dan juga untuk mengelola apa yang disebut sebagai centralized no claim discount. Nanti saya jelaskan di slide berikutnya. No claim discount ini adalah salah satu feature penting utama yang ada di beberapa negara terkait dengan asuransi wajib kendaraan bermotor ini. Dan ini menarik karena dia juga punya apa namanya juga ikut mendrive behavior dari pemakai jalan, pemilik mobil untuk bisa lebih safe berkendara dan juga bisa menekan klaim. Nanti saya akan jelaskan. Kemudian claim management, especially third party claims, gitu ya. Kita harus clearkan berapa liability limitnya untuk property damage, untuk apa namanya, untuk bodily injury. Kalau memang tadi 50 juta dari jasa harja tidak cukup, maka harus berapa ratus juta yang kita siapkan. Kita ambil worst case scenario, gitu ya. Kalau misalnya orang meninggal atau menjadi catat tetap, tapi untuk perawatannya mungkin dilakukan prosedur kesehatan yang berat dan berbulan-bulan. Bagaimana dengan spare part? Bagaimana dengan bengkel dan sebagainya? Dispute resolution. Ini penting karena kita bicara mengenai ada dua pihak yang bertabrakan di jalan raya, pastilah ada pihak yang bersalah, ada yang menjadi victim yang tidak bersalah, gitu ya. Kadang situasinya sangat obvious, mudah saja untuk memutuskan siapa ini yang bersalah, ini yang tidak bersalah, gitu ya. Sehingga ada amicable agreement, begitu ya. Tapi bisa jadi amicable agreement itu tidak bisa dicapai, baik dalam hal penetapan siapa yang bersalah, siapa yang menjadi victim, dan juga terkait dengan berapa besarnya kompensasi, gitu ya, kalau orangnya meninggal misalnya ya. Sehingga kita perlu punya venue yang lain untuk dispute resolution seperti mediation, arbitration, litigation, gitu ya. Dan kita juga perlu memiliki mekanisme siapa authority yang memutuskan seseorang ini bersalah atau tidak, begitu ya. Saya mau punya cerita sedikit Bapak Ibu dalam hal ini. Saya pernah tinggal cukup lama di 3 negara termasuk Indonesia, gitu ya. Dan for the good and bad, saya punya experience terlibat accident di 3 negara itu, Indonesia, Bahrain, dan Malaysia, gitu ya. Di Indonesia ketika kita terjadi tabrakan, saya pernah terjadi tabrakan beruntun, begitu ya, di jalan tol, apa yang kita lakukan, kita bertukar ID, KTP, lalu kita berjanji bertemu di luar jalan tol untuk menyelesaikan. Tetapi ketika terlibat kejadian di Malaysia dan di Bahrain, gitu ya, ketika di Bahrain, begitu terjadi accident di jalan raya, kita langsung telepon polisi datang dengan motor besar, lalu mengakses situasi, membuat laporan on the spot. Kedua pihak mendapat laporan dan itu dibawa ke asuransi masing-masing. Di situ sudah ada keputusan siapa yang bersalah, siapa yang tidak. Di Malaysia juga demikian, terjadi tabrakan, kedua pihak datang ke kantor polisi lalu lintas, polisi akan mengakses dan memutuskan siapa yang bersalah. Yang bersalah ada denda, harus dibayar. Di Bahrain juga demikian, cuma di Bahrain yang menarik dendanya adalah perusahaan asuransi. Sementara di Malaysia yang menarik dendanya kantor polisi, ya. Jadi itu kasus yang mudah di-establish siapa yang bersalah, tetapi bisa jadi terjadi dispute seperti saya katakan tadi. Jadi authority ini harus jelas siapa yang memutuskan. Tentu saya pikir untuk Indonesia pun semestinya polisi lalu lintas yang merupakan authority untuk menentukan itu. Kecuali kalau kemudian para pihak tidak sepakat, mungkin mereka menempuh jalan dispute resolution yang lain. Kemudian harus ada manajemen yang sangat solid, robust untuk ekosistem dan value chain-nya, melibatkan asuransi, jasara harja, BPJS, brokers, agents, polisi, pengadilan kalau terjadi litigasi, dealers, spare part, gitu ya, hospital, DLLAJ, bengkel, dan seterusnya, begitu ya. Juga tentu bagaimana ini akan di-cover, apakah jasara harja only yang memprovide asuransi third party liability wajib ini, apakah harus pakai pools on consortium, atau kita lepaskan ke free market seperti negara-negara lain, begitu ya. Kemudian saya sepakat dengan Pak Reza tadi, teknologi juga penting untuk terus di-enhance dan dilibatkan agar operasionalnya semakin efisien. Ini janji saya tadi menjelaskan centralized no claim discount. Bapak Ibu, kalau ini contoh Malaysia saja, di beberapa negara yang lain juga ada, tapi tidak semua negara. Di Malaysia ini menjadi features yang sangat penting dari skema asuransi wajibnya. Jadi di Malaysia, ketika kita mengasuransikan mobil, dan wajib tentu sudah harus punya asuransi, umumnya kalau kita beli mobil baru tentu kita akan asuransikan komprehensif. Maka kalau kita tidak punya klaim, maka di renewal berikutnya tahun kedua kita akan mendapatkan diskon premi mulai dari 25%, 30% sampai maksimum 55% untuk tahun ke-6 dan seterusnya. Itu untuk mobil, untuk motor di sebelah kanan di situ 25%. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan rata-rata di Malaysia itu premi asuransi kendaraan mobil itu untuk komprehensif more or less let's say 2%, let's say rata-rata orang akan bayar Rp2.000 katakanlah untuk setahun, gitu ya. Tapi setelah good performance selama 5 tahun, di tahun ke-6 kita dapat diskon 55%.
Jadi cuma bayar 45%-nya saja Bapak Ibu. On top of this, kalau kita beli asuransi mobil ini melalui channel online, baik melalui apps atau maupun online di website perusahaan asuransi, maka ada tambahan discount another 10% on top of 55%. Jadi in total kita bisa enjoy 65% discount. Kalau kita best driver, tidak pernah accident begitu ya, sehingga diskon ini tidak pernah hangus, kemudian kita beli secara online. Jadi ini sangat atraktif bagi pengemudi, pemilik mobil, dan dampaknya adalah Bapak Ibu, pemilik mobil akan berusaha drivingnya seselamat seaman mungkin, berhati-hati di jalan raya, tidak agresif begitu ya, sehingga dengan demikian angka kecelakaan menjadi menurun gitu ya, dan jalanan kita menjadi lebih aman bagi semua pemakai jalan gitu. Bahkan kalau terjadi accident gitu ya, terjadi kecelakaan kecil misalnya, tetap kita akan berhitung-hitung dulu Bapak Ibu untuk klaim apa enggak nih. Kalau saya sudah menikmati diskon 65% setahun begitu ya, lalu saya hitung-hitung ini baret nih mobil saya, kalau saya klaim ini bisa cuma mungkin 50% atau 40% dari premi saya. Daripada NCD saya ini hangus, mending saya nggak usah klaim. Begitu ya. Nah, dan NCD ini akan hangus apabila kita mengklaim pertama either kita kecelakaan tunggal lalu kita klaim untuk perbaikan mobil kita atau apapun itu, atau kita terlibat di kecelakaan dua pihak atau lebih, kita adalah pihak yang bersalah. Maka NCD ini akan hangus. Tahun berikutnya ketika renewal kita kembali bayar 100% full, begitu ya. Tetapi kalau kita terlibat kecelakaan dan kita bukan pihak yang bersalah, dibuktikan oleh police report gitu ya, maka NCD kita tidak akan terganggu gitu ya. Kemudian NCD ini juga tidak akan kembali ke nol argonya kalau kita berpindah perusahaan asuransinya di renewal. Jadi kalau saya sudah menikmati 55% diskon, ketika saya ganti perusahaan asuransinya, katakanlah tiba-tiba saya menjadi lebih soleh, lalu saya hijrah dari konvensional ke syariah misalnya, maka tetap saya akan menikmati diskon sebesar itu. Jadi ini sangat atraktif bagi tertanggung, dan itu sebabnya kita memerlukan very strong central database untuk juga mengelola NCD ini supaya perusahaan asuransi bisa saling lihat, dan juga untuk berbagi data mengenai klaim sehingga fraud bisa dimitigasi. Jadi mungkin begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan.